Tanda tangani surat ini, atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Itu kalimat ibu mertua saya sambil melempar map coklat ke pangkuan saya. 30 menit kemudian, di ruang keluarga yang penuh sanak saudara. Wajahnya yang tadi angkuh berubah pucat. Map yang sama saya buka pelan-pelan. Dan satu lembar akta tua membuat seluruh ruangan terdiam. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tarik napas dulu, siapkan teh hangat, karena kisah malam ini akan panjang. Nama saya Anjani, usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor kecil milik saya sendiri di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjalani profesi ini. Tangan saya sudah mengesahkan ribuan tanda tangan, ratusan akta jual beli, puluhan surat wasiat. Orang datang ke meja saya saat mereka paling rapuh, saat membagi warisan, saat menjual rumah terakhir, saat menyerahkan segalanya kepada orang yang mereka percaya. Saya tahu betul satu hal, kertas itu diam, tapi kertas tidak pernah berbohong. Suami saya bernama Reza, usianya 38 tahun. Ia anak sulung di keluarganya, mengelola usaha keluarga, sebuah toko material bangunan yang cukup besar, dan beberapa petak properti sewaan di Bekasi. Dulu, saat kami menikah, Reza adalah lelaki yang lembut. Ia menggenggam tangan saya di pelaminan dan berbisik bahwa ia akan menjaga saya seumur hidup. Saya percaya. Saya selalu percaya pada janji yang diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya sadari di awal. Reza tidak pernah benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Di belakang punggungnya selalu ada satu suara yang mengatur. Suara ibunya. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni. Usianya 60 tahun. Ia perempuan yang selalu duduk tegak, dengan dagu sedikit terangkat, seolah dunia berutang hormat padanya. Dulu keluarga ini memang berada. Mendiang suaminya, Pak Hartono, ayah mertua saya, adalah pengusaha yang membangun semuanya dari nol. Pak Hartono meninggal 4 tahun lalu, tepat 1 tahun setelah pernikahan kami. Dan sejak hari itu, perlahan-lahan segalanya berubah. Ada juga Wulan, adik ipar saya, usianya 30 tahun. Wulan adalah anak bungsu yang tidak pernah belajar arti kata cukup. Tas baru setiap bulan, mobil ganti setiap tahun. Liburan yang ia unggah ke media sosial dengan bangga. Sejak awal, Wulan dan ibunya melihat saya dengan tatapan yang sama. Tatapan orang yang menghitung. Menghitung berapa nilai saya. Dan menyimpulkan bahwa saya tidak cukup. Notaris kecil, kata Bu Sumarni suatu hari di depan tamu. Cuma pegawai yang punya stempel. Kalau bukan karena Reza, kamu tidak akan pernah masuk keluarga sebesar ini. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya menyodorkan teh. Saya diam. Bukan karena saya takut, tapi karena saya percaya. Rumah tangga dibangun dengan kesabaran, bukan dengan adu mulut. Ternyata saya salah. Kesabaran saya mereka baca sebagai kelemahan. Dan kelemahan bagi orang seperti Bu Sumarni adalah undangan untuk menginjak. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana sebuah keluarga yang dulu memanggil saya Nak, perlahan berubah menjadi orang asing yang ingin membuang saya. Saat menikah, Reza dan saya tinggal di rumah besar peninggalan Pak Hartono di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depannya. Pak Hartono yang memutuskan kami tinggal di sana. Beliau menyayangi saya seperti anak sendiri. Kamu ini teliti, Nak Anjani, katanya sambil tersenyum. Sebulan sebelum beliau sakit, orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga. Saya tidak mengerti maksud kalimat itu saat itu. Saya kira itu hanya pujian seorang mertua kepada menantunya. Baru bertahun-tahun kemudian, saya paham. Kalimat itu bukan pujian, itu adalah sebuah amanah. Saat Pak Hartono sakit keras, beliau memanggil saya ke kamarnya, hanya saya. Pintu ditutup. Anjani, bisik beliau. Suaranya tinggal serak. Bapak titip sesuatu, jangan dibuka sebelum waktunya.
Kamu yang paling Bapak percaya soal kertas dan tanda tangan. Beliau menyerahkan satu map coklat tua, terkunci rapat. Lalu, beliau menggenggam tangan saya. Kuat sekali untuk orang yang sedang sekarat. Suatu hari nanti, mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Saat itu, terjadi. Baru kamu buka. Tidak sebelumnya. Saya menyimpan map itu di brankas kantor saya. 4 tahun lamanya. Tidak pernah saya buka. Janji adalah janji. Saya bahkan hampir lupa map itu ada. Sampai malam. Ketika ibu mertua saya melemparkan map lain ke pangkuan saya dan menyuruh saya menandatangani kematian harga diri saya sendiri. Tapi malam itu masih jauh. Mari saya ceritakan dulu bagaimana semuanya retak. Satu demi satu. Setahun setelah Pak Hartono wafat, Bu Sumarni mulai memegang kendali penuh atas keuangan keluarga. Toko material, properti sewaan, rekening usaha, semua berpindah ke tangannya. Reza, suami saya, hanya mengangguk pada setiap keputusan ibunya. Ini sementara. Mas, kata saya pelan suatu malam. Tapi sebaiknya pembukuan toko tetap rapi. Saya bisa bantu rapikan kalau Mas mau. Reza menatap saya dengan wajah tersinggung. Anjani, itu urusan keluarga saya. Kamu jangan ikut campur. Ibu lebih tahu. Itu pertama kalinya ia menyebut keluarganya seolah saya bukan bagian darinya. Saya menelan kalimat itu. Saya kira itu hanya kelelahan. Saya kira besok ia akan kembali menjadi Reza yang dulu. Tapi keretakan, sahabat, tidak pernah menyempit dengan sendirinya. Ia hanya melebar, pelan-pelan, sampai seluruh dinding runtuh. 3 bulan kemudian, tekanan pertama datang. Sore itu Bu Sumarni memanggil saya ke ruang keluarga. Wulan duduk di sampingnya, memainkan ponsel. Anjani, kata Bu Sumarni, nadanya datar. Ibu mau kamu berhenti dari kantor notaris itu. Saya pikir saya salah dengar. Maaf. Bu, berhenti. Kamu sudah jadi bagian keluarga ini. Tidak pantas istri Reza setiap hari pergi ke kantor, mengurusi tanda tangan orang lain. Malu ibu kalau ditanya tetangga. Saya menarik napas pelan. Bu, kantor itu saya bangun sendiri sebelum menikah. Itu profesi saya. Itu bukan pekerjaan yang memalukan. Wulan menyahut tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Ya tapi kan kelihatan rendah. Mbak, notaris kecil di ruko. Teman-teman Wulan, ibunya pengusaha semua. Saya menatap mereka berdua. 2 perempuan yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidup mereka. Menilai pekerjaan saya rendah. Saya akan pikirkan. Bu, kata saya. Hanya itu. Malam itu, saya menceritakannya pada Reza. Berharap suami saya akan membela saya. Berharap ia akan berkata, profesi istrinya adalah kebanggaan. Reza hanya menghela napas. Sudahlah, Anjani, turuti saja ibu. Demi ketenangan. Kamu kan tidak butuh-butuh amat uang dari kantor itu. Uang saya cukup. Saya menatap punggungnya yang membelakangi saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa menikahi orang asing. Saya tidak berhenti dari kantor, tapi saya mulai diam. Saya mulai mengamati. Dan ketika seorang notaris mulai mengamati, percayalah, ia melihat hal-hal yang orang lain lewatkan. Insiden kedua datang dari Wulan. Suatu siang, ia datang ke kantor saya. Senyumnya manis, terlalu manis. Mbak Anjani, katanya, duduk di kursi klien saya seolah ia langganan. Wulan lagi mau buka usaha online. Butuh modal 80 juta. Pinjam dulu ya, Mbak. Nanti Wulan kembalikan 3 bulan lagi. Dijamin. 80 juta. Itu hampir seluruh tabungan pribadi yang saya kumpulkan dari kantor. Saya tahu, Wulan. Saya tahu uang itu tidak akan kembali. Tapi saya juga tahu jika saya menolak, ceritanya akan berputar menjadi menantu pelit yang tidak mau bantu keluarga. Maka saya memberikannya. Saya bahkan membuat kwitansi sederhana. Kebiasaan profesi saya. Ih, Mbak, pakai kwitansi segala. Wulan tertawa. Kayak sama orang asing aja. Hanya catatan. Wulan, kata saya tenang. Supaya kita berdua ingat. Wulan menandatanganinya sambil memutar bola mata. Ia tidak tahu. Tanda tangan kecil itu suatu hari akan menjadi sangat penting. 3 bulan berlalu. Lalu
4. Lalu, 6. Uang itu tidak pernah kembali. Yang kembali justru cerita. Cerita bahwa Mbak Anjani sok kaya, padahal pelit. Cerita bahwa saya menagih adik ipar sendiri seperti rentenir. Padahal saya tidak pernah menagih sekalipun. Saya hanya menyimpan kwitansi itu, diam-diam. Insiden ketiga terjadi di hari yang seharusnya sakral. Hari peringatan 4 tahun wafatnya Pak Hartono. Seluruh sanak saudara berkumpul di rumah besar Bintaro. Saya bangun pukul 4 pagi. Saya yang memasak, saya yang menata. Saya yang menyambut tamu. Bu Asih, pembantu setia yang sudah ikut keluarga ini puluhan tahun. Membantu saya di dapur. Sabar ya, Nak Anjani, bisik Bu Asih sambil mengaduk opor. Bu Asih lihat semuanya. Bu Asih tahu siapa yang benar di rumah ini. Saya tersenyum padanya. Di rumah itu, hanya Bu Asih yang masih memanggil saya Nak. Saat tamu sudah penuh, Bu Sumarni berdiri di tengah ruangan. Ia mengangkat gelas, seolah hendak berpidato. Terima kasih semua sudah datang mengenang almarhum suami saya, katanya. Lalu, matanya menyapu ke arah saya. Dan maaf kalau hidangannya kurang berkenan. Menantu saya ini cuma notaris kecil, bukan dibesarkan untuk mengurus rumah besar seperti ini. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya berdiri di pintu dapur dengan celemek masih melekat, menahan panas di wajah saya. Untung ada Wulan, lanjut Bu Sumarni, merangkul putrinya. Anak kandung memang beda. Darah daging tidak bisa dibohongi. Wulan tersenyum bangga. Reza, suami saya, duduk di sudut, menunduk menatap lantai. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela saya. Lagi, malam itu, setelah semua tamu pulang, saya mencuci tumpukan piring sendirian di dapur. Air mata saya jatuh ke dalam baskom, bercampur busa sabun. Tapi di tengah air mata itu, ada sesuatu yang mengeras dalam diri saya. Bukan dendam. Belum. Hanya sebuah kesadaran dingin. Mereka tidak akan pernah berhenti. Sekeras apapun saya mengabdi, di mata mereka, saya akan selalu menjadi notaris kecil yang numpang. Insiden keempat saya temukan secara tidak sengaja. Suatu malam, Reza tertidur dengan ponsel menyala di meja. Sebuah pesan masuk dari Wulan. Saya tidak berniat membacanya, tapi nama saya tertera di sana. Mas, soal pengalihan toko ke nama ibu sudah beres ya. Jangan sampai si Anjani tahu. Nanti dia ikut campur pakai ilmu notarisnya. Pengalihan toko ke nama Bu Sumarni. Diam-diam jantung saya berdebar, tapi wajah saya tetap tenang. Profesi mengajarkan saya satu hal. Saat kamu menemukan sesuatu yang penting, jangan bereaksi. Catat, pahami, tunggu. Esok paginya, dengan dalih membantu administrasi keluarga, saya meminjam beberapa berkas toko. Reza, yang tidak pernah teliti, menyerahkannya begitu saja. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Toko material itu, properti sewaan itu, satu persatu sedang dialihkan ke nama Bu Sumarni dan Wulan. Menggunakan akta yang dibuat oleh notaris lain. Notaris yang tidak teliti. Dengan dasar surat keterangan waris yang janggal. Tapi yang paling membuat saya tertegun bukan itu. Dalam dokumen keterangan waris itu, tertulis bahwa ahli waris Pak Hartono hanya 3 orang. Bu Sumarni, Reza, dan Wulan, cucu kandung Pak Hartono, anak saya, dan Reza, yang baru berusia 2 tahun, sengaja dihilangkan dari daftar. Hak anak saya dihapus dengan 1 coretan pena. Saya menutup berkas itu pelan-pelan. Saya kembalikan ke tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dada saya, sesuatu yang dingin dan tenang mulai bekerja. Insiden kelima adalah soal uang yang menghilang. Sebagai orang yang terbiasa membaca angka, saya mulai memperhatikan rekening usaha keluarga, yang kebetulan mutasinya sesekali dikirim ke email bersama. Ada pola yang aneh. Setiap bulan, puluhan juta keluar dengan keterangan kosong. Kadang ke rekening Wulan, kadang ke rekening pribadi Bu Sumarni. Uang hasil toko, hasil keringat almarhum Pak Hartono, perlahan disedot keluar. Untuk tas Wulan, untuk arisan Bu Sumarni, untuk gaya hidup yang tidak pernah mereka hasilkan sendiri. Dan toko itu sendiri mulai goyah
Utang pemasok menumpuk. Karyawan mulai telat digaji. Mereka memerah sapi sampai kering, tanpa pernah memberinya makan. Saya mencetak diam-diam setiap mutasi itu. Saya simpan rapi dalam map terpisah di brankas kantor saya. Di sebelah map coklat tua pemberian Pak Hartono yang belum pernah saya buka. 2 map. Satu dari masa lalu, satu dari masa kini. Keduanya menunggu waktunya. Saya belum tahu kapan waktu itu akan tiba. Tapi malam itu, saya tahu satu hal dengan pasti. Saya tidak akan menandatangani kehancuran anak saya, apapun yang terjadi. Sebelum saya lanjutkan, ada satu hal di antara semua itu yang paling menyakitkan. Lebih dari hinaan, lebih dari uang. Suatu malam, anak saya demam tinggi. Usianya baru 2 tahun. Tubuh mungilnya panas. Ia menangis tak henti. Saya menggendongnya. Panik. Saya mengetuk pintu kamar Bu Sumarni, meminta tolong mengantar ke klinik. Karena saya tidak berani menyetir sambil menggendong anak yang kejang. Pintu terbuka sedikit. Bu Sumarni menatap saya dan cucunya dengan dingin. Bawa sendiri sana. Jangan ganggu istirahat ibu malam-malam. Anak demam saja heboh, katanya. Lalu menutup pintu. Saya mengetuk pintu Reza, suami saya, ayah dari anak yang sedang kejang itu. Ia melirik dari balik selimut. Kamu kan ibunya, urus saja. Besok saya ada urusan toko. Malam itu, saya membawa anak saya ke klinik sendirian. Naik taksi online, menggendongnya erat. Berdoa sepanjang jalan. Di ruang tunggu klinik yang dingin itu, saya bersumpah dalam hati. Saya bisa menelan setiap hinaan untuk diri saya sendiri. Tapi tidak untuk anak saya. Tidak akan pernah. Bu Asih, yang esok paginya tahu, hanya bisa menangis. Mereka itu bukan manusia. Nah, cucu sendiri dibiarkan begitu. Esok paginya, saat saya pulang dari klinik dengan mata lelah, Reza bahkan tidak bertanya bagaimana keadaan anaknya. Ia hanya menatap saya sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Anaknya sudah baikan? Tanya saya. Hampir tidak percaya harus bertanya hal seperti itu kepada ayahnya sendiri. Ya, kalau sudah dibawa ke dokter, pasti baikan. Jawabnya enteng. Jangan dibesar-besarkan. Saya menatap suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar tidak mengenalinya. Lelaki yang dulu menggenggam tangan saya di pelaminan, kini bahkan tidak peduli apakah anaknya semalam selamat atau tidak. Saya tidak menjawab. Tapi sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Dari sabar menjadi siaga. Ada lagi satu insiden yang menunjukkan betapa jauh mereka berani melangkah. Bu Sumarni ternyata sempat mencoba mencari notaris lain untuk mempercepat pengalihan harta. Ia tidak tahu, dunia notaris di Jakarta Selatan itu kecil. Kami saling kenal. Seorang kolega lama saya, Pak Yuda, menelponku diam-diam. Anjani, katanya. Ada ibu-ibu mengaku mertuamu datang ke kantor saya, minta dibuatkan akta pengalihan aset. Tapi dasar surat warisnya janggal sekali. Anak cucu tidak lengkap. Saya tolak. Saya cuma mau kasih tahu kamu. Hati-hati. Saya berterima kasih pada Pak Yuda. Saat itu, saya sadar mereka benar-benar ingin merampas semuanya. Sampai harus mengetuk pintu notaris satu persatu, mencari yang mau diajak curang. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka sedang mencoba mencuri sesuatu yang fondasi hukumnya justru dipegang oleh orang yang mereka hina setiap hari. Setiap penolakan notaris yang mereka terima, tanpa mereka sadari, justru memperkuat posisi saya. Karena setiap kali ada saksi tambahan bahwa surat waris mereka memang cacat. Dan ada satu kejadian di sebuah butik mahal yang membuat kesombongan Wulan mencapai puncaknya. Saya kebetulan sedang menemani klien di sebuah pusat perbelanjaan elit. Di sana, saya bertemu Wulan dan Bu Sumarni sedang berbelanja dengan uang yang baru. Saya tahu dari mana asalnya. Wulan melihat saya dengan sengaja. Ia berkata keras pada pramuniaga agar saya mendengar. Mbak, yang ini saya ambil semua. Tidak usah lihat harga. Beda ya. Orang yang punya uang
sama yang cuma pegawai notaris kecil. Kasihan, ada yang seumur hidup tidak akan mampu beli ini. Bu Sumarni tertawa di sampingnya, menatap saya dengan penuh kemenangan. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak berkata apa-apa, karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Setiap rupiah yang sedang mereka hamburkan di butik itu sudah tercatat rapi dalam map audit di brankas saya. Setiap tas, setiap baju adalah bukti yang akan menjerat mereka sendiri. Mereka kira mereka sedang memamerkan kekayaan, padahal mereka sedang menambah panjang daftar bukti melawan diri mereka sendiri. Silahkan dinikmati, Bu. Wulan, kata saya pelan saat berlalu, selagi masih bisa. Mereka tidak mengerti maksud kalimat itu. Mereka tertawa, mengira saya hanya iri. Mereka tidak tahu. Itu bukan kalimat iri, itu kalimat seorang notaris yang sudah membaca akhir cerita. Jauh sebelum mereka sampai ke sana, sebelum semua keretakan itu. Ada masa ketika rumah besar Bintaro adalah tempat yang hangat. Saat Pak Hartono masih hidup, beliau selalu menyediakan kursi di sebelahnya untuk saya saat makan malam. "Anjani, duduk sini," katanya. "Ceritakan. Hari ini ada klien menarik tidak di kantormu?" Beliau satu-satunya orang di keluarga itu yang menganggap pekerjaan saya berharga. Beliau bahkan kadang bertanya soal hukum waris, soal akta, dengan sungguh-sungguh. Saya baru menyadari belakangan, beliau tidak sekadar berbasa-basi. Beliau sedang menguji saya. Beliau sedang memastikan menantunya benar-benar paham menjaga sesuatu yang berharga. Bu Sumarni dulu pun berpura-pura ramah selama suaminya masih ada. Ia memanggil saya Nak Anjani dengan senyum manis di depan Pak Hartono. Tapi saya ingat satu sore, saat Pak Hartono tidak ada. Bu Sumarni menatap saya dengan tatapan yang membuat saya bergidik. Tatapan yang menyimpan sesuatu, menunggu waktunya. "Kamu beruntung, Anjani," katanya pelan waktu itu. "Bapak sayang sekali sama kamu. Tapi ingat, Bapak tidak akan selamanya ada." Saya tidak mengerti maksudnya saat itu. Sekarang saya mengerti. Itu adalah ancaman yang dibungkus senyum. Dan saat Pak Hartono benar-benar tiada, topeng itu jatuh satu demi satu. Persis seperti yang beliau ramalkan. Ada satu malam, di tengah semua kekacauan itu, yang membuat saya hampir percaya Reza masih bisa diselamatkan. Saya tidak sengaja mendengar Reza berbicara dengan ibunya dan Wulan di ruang belakang. Suara mereka tertahan, tapi cukup jelas. "Mas," kata Wulan, "kalau Anjani sudah tanda tangan, rumah ini langsung kita jual. Wulan sudah ada pembelinya. Mas dapat bagian. Kita semua senang." "Tapi anak saya," suara Reza terdengar ragu. "Kalau haknya dihapus, anak bisa dibikin lagi," potong Bu Sumarni dingin. "Istri juga bisa cari yang lebih berguna. Yang penting, harta ini jangan sampai jatuh ke tangan menantu pintar itu. Ibu tidak suka dia. Dari dulu, dia terlalu banyak tahu." Saya berdiri di balik dinding, menahan napas. Saya menunggu. Saya berharap Reza akan membela anaknya, membela saya. Tapi yang saya dengar hanya keheningan panjang. Lalu, suara Reza lemah, menyerah. "Iya, Bu. Saya urus tanda tangannya." Malam itu harapan terakhir saya pada pernikahan ini padam. Bukan dengan ledakan, tapi dengan satu kalimat lemah dari mulut lelaki yang dulu berjanji menjaga saya. Sejak malam itu, saya berhenti berharap dan saya mulai bekerja. Saya menghubungi Pak Gunawan lebih sering. Kami menyusun strategi seperti dua orang yang sedang menyiapkan pertahanan sebuah benteng. "Anjani," kata Pak Gunawan suatu malam di telepon, "kamu pegang kartu paling kuat, wasiat asli dan akta otentik. Tapi kamu harus sabar, jangan keluarkan sekarang. Tunggu mereka mengumpulkan semua bukti melawan diri mereka sendiri." "Saya mengerti," kata saya. "Saya sudah belajar sabar selama 4 tahun. Beberapa minggu lagi bukan apa-apa." "Dan satu lagi," tambah Pak Gunawan. "Saat waktunya tiba, lakukan di depan banyak saksi. Orang seperti Bu Sumarni paling takut kehilangan muka di depan keluarga besar. Kejatuhan yang paling menyakitkan baginya bukan kehilangan harta, tapi kehilangan kehormatan di depan orang-orang yang dulu mengaguminya.
Saya mencatat kalimat itu dalam hati. Dan ketika Bu Sumarni sendiri yang mengundang seluruh keluarga besar untuk acara halal bihalal, saya tahu ia sedang menyiapkan panggung kejatuhannya sendiri. Tuhan memang punya cara yang ironis. Orang yang ingin mempermalukan seringkali menyiapkan ruangan untuk dipermalukan. Insiden keenam adalah jebakan yang mereka siapkan untuk saya. Suatu sore, Bu Sumarni dan Wulan memanggil saya ke ruang keluarga. Reza sudah duduk di sana. Wajahnya tegang. Tidak berani menatap saya. Di atas meja ada sebuah map coklat. Map yang berbeda dari map pemberian almarhum, tapi warnanya membuat dada saya berdesir. Anjani, duduk, kata Bu Sumarni. Nadanya seperti hakim membaca vonis. Ia mendorong map itu ke arah saya. Ini surat pernyataan. Kamu sebagai wali dari anak kamu, melepaskan seluruh hak waris anak kamu atas harta keluarga ini. Tanda tangani. Saya membuka map itu. Saya membacanya pelan, kata demi kata, dengan mata seorang notaris. Isinya jelas. Mereka ingin saya, dengan tangan saya sendiri, menghapus hak cucu kandung Pak Hartono, supaya seluruh harta jatuh mutlak ke tangan Bu Sumarni dan Wulan. Kenapa harus saya tanda tangani, Bu? Tanya saya tenang. Karena ini keputusan keluarga, sahut Wulan ketus. Anak Mbak masih kecil, nanti hartanya kami yang urus. Mbak tinggal terima, beres. Dan kalau saya menolak, Bu Sumarni mencondongkan tubuh. Untuk pertama kalinya, topeng sopannya jatuh sepenuhnya. Kalau kamu menolak, kamu keluar dari rumah ini malam ini juga, sendirian, tanpa bawa apa-apa. Kita lihat, notaris kecil mau hidup di mana. Saya menoleh ke arah Reza. Suami saya, ayah dari anak yang sedang mereka rampas haknya. Mas, kata saya pelan. Kamu setuju dengan ini? Reza menelan ludah. Ia menatap ibunya, lalu menatap lantai. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, tanda tangani saja. Anjani, ini yang terbaik untuk semua orang. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya yang selama 4 tahun saya jaga tetap utuh. Akhirnya patah dengan tenang, tanpa suara, tanpa air mata. Saya menutup map itu. Saya berdiri. Saya butuh waktu sampai akhir minggu untuk memikirkannya, kata saya. Ini menyangkut masa depan anak. Saya tidak akan tanda tangan terburu-buru. Bu Sumarni tersenyum sinis. Mengira ia sudah menang. 3 hari, tidak lebih. Setelah itu, kamu yang tanggung akibatnya. Saya mengangguk. Saya melangkah keluar ruangan dengan punggung tegak. Mereka kira saya pergi untuk menyerah. Padahal saya pergi untuk membuka brankas. Malam itu, di kantor saya yang sepi, saya menelpon satu orang, Pak Gunawan, sahabat lama saya, seorang advokat senior yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Gan, kata saya butuh bantuanmu dan saya butuh kamu. Tutup mulut rapat-rapat sampai semua siap. Ada apa? Anjani. Suara Pak Gunawan langsung serius. Saya menarik napas. Lalu, saya membuka brankas. 2 map ada di sana. Map mutasi rekening yang saya kumpulkan diam-diam. Dan map coklat tua pemberian Pak Hartono. Yang 4 tahun tidak pernah saya buka. Pak Hartono pernah bilang, kata saya pelan. Saya boleh membukanya saat mereka menunjukkan wajah asli mereka. Malam ini, Gan, mereka sudah menunjukkannya sepenuhnya. Tangan saya gemetar sedikit saat membuka kunci map tua itu. 4 tahun saya menjaga janji. Sekarang, waktunya tiba. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen. Dan saat saya membacanya, saya harus duduk. Karena kaki saya terasa lemas. Insiden ke-7 sebenarnya bukan sesuatu yang mereka lakukan pada saya. Itu adalah sesuatu yang Pak Hartono lakukan untuk saya, jauh sebelum beliau wafat. Map itu berisi surat wasiat asli Pak Hartono. Bukan keterangan waris palsu yang dibuat Bu Sumarni, tapi wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, lengkap dengan akta otentik. Dan isinya mengubah segalanya. Pak Hartono ternyata sudah lama melihat sifat asli istri dan putrinya. Beliau tahu
Jika harta diserahkan begitu saja, semuanya akan habis dalam hitungan tahun. Dan cucunya tidak akan kebagian apa-apa. Maka beliau menyusun wasiat yang berbeda. Rumah besar Bintaro, toko, material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung ke Bu Sumarni. Semuanya beliau letakkan dalam sebuah pengaturan waris yang melindungi cucunya. Dan beliau menunjuk satu orang sebagai pelaksana wasiat. Satu orang yang beliau percaya soal kertas dan tanda tangan. Saya, Anjani, menantunya. Orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga, kata Pak Hartono dulu. Sekarang saya mengerti, kalimat itu bukan pujian. Itu adalah kunci. Selama 4 tahun, keluarga ini mengira mereka menguasai segalanya. Padahal seluruh fondasi hukum atas harta itu ada di berangkas saya. Ada di tangan perempuan yang mereka hina sebagai notaris kecil. Gan, kata saya. Suara saya kembali tenang. Saya butuh kamu verifikasi keaslian wasiat ini. Saya butuh audit lengkap atas rekening usaha keluarga. Dan saya butuh semuanya rapi dalam 3 hari. Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu, ia tertawa pelan. Tawa yang penuh hormat. Anjani, mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, ya. Mereka tidak pernah mau tahu, jawab saya. Insiden ke-8 terjadi keesokan harinya. Dan itu membuat darah saya benar-benar mendingin. Wulan, dengan percaya diri, mengunggah foto di media sosial sebuah denah rumah besar Bintaro dengan keterangan soon, renovasi rumah baru. Doain ya guys. Mereka bahkan belum menunggu tanda tangan saya. Mereka sudah merencanakan membongkar rumah peninggalan Pak Hartono. Rumah yang secara hukum kini ada di bawah perlindungan wasiat yang saya pegang. Bu Asih, pembantu setia itu, menelepon saya dengan suara gemetar. Nak Anjani, bisiknya. Bu Sumarni bilang ke tukang, minggu depan barang-barang Nak Anjani mau dikeluarkan dari kamar. Mereka mau usir Nak Anjani beneran? Saya menutup mata sebentar. Lalu, saya membukanya kembali. Bu Asih, kata saya, tenang. Terima kasih sudah memberitahu. Tolong satu hal. Apapun yang terjadi minggu depan, Bu Asih jangan ikut campur. Berdiri saja di pinggir. Lihat baik-baik, karena Bu Asih pantas melihat akhirnya. Insiden ke-9 adalah saat mereka menggali kubur mereka sendiri lebih dalam. Bu Sumarni merasa di atas angin, memutuskan untuk membuat acara besar. Sebuah halal bihalal keluarga. Mengundang seluruh sanak saudara dari berbagai kota. Tujuannya jelas. Di depan seluruh keluarga besar, ia ingin mengumumkan pembagian harta. Ia ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa menantu notaris kecil itu akhirnya menyerah dan menandatangani semuanya. Ia bahkan menelpon saya, nadanya manis dibuat-buat. Anjani, hari Minggu ada acara keluarga. Datang ya, bawa map yang ibu kasih. Sudah kamu tandatangani, kan? Sudah saya siapkan, Bu. Jawab saya. Saya pasti datang dengan semua dokumen yang diperlukan. Saya tidak berbohong. Saya memang sudah menyiapkan dokumen. Hanya saja bukan dokumen yang ia kira. Di ujung telepon, Bu Sumarni tertawa puas. Ia mengira ia sedang menyiapkan pesta kemenangannya. Ia tidak tahu. Ia sedang mengundang seluruh keluarga besar untuk menyaksikan kejatuhannya sendiri. Malam sebelum acara, saya duduk di kantor bersama Pak Gunawan. Di meja kami, semuanya sudah tersusun rapi. Wasiat asli Pak Hartono sudah diverifikasi keasliannya. Akta otentik yang menunjuk saya sebagai pelaksana. Hasil audit rekening usaha, lengkap dengan setiap rupiah yang diselewengkan. Dan satu kwitansi kecil bertanda tangan Wulan atas pinjaman 80 juta yang tidak pernah ia kembalikan. Besok, kata Pak Gunawan, hidup mereka akan berubah selamanya. Saya menatap tumpukan kertas itu. Kertas yang diam. Kertas yang tidak pernah berbohong. Bukan saya yang mengubahnya. Gan, kata saya pelan. Mereka sendiri yang menulis akhir ceritanya. Saya hanya membacakannya. Malam itu saya tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Sementara di rumah besar Bintaro, mereka sedang sibuk menghias ruangan untuk pesta yang mereka kira milik mereka. Mereka tidak tahu
Fajar esok hari adalah fajar terakhir kerajaan kecil mereka. Hari Minggu tiba. Rumah besar Bintaro dihias seperti hari raya. Karpet merah digelar. Catering mahal berjajar. Sanak saudara dari berbagai kota memenuhi ruang keluarga. Bu Sumarni duduk di kursi paling depan, mengenakan kebaya terbaiknya. Dagu terangkat tinggi. Wulan di sampingnya, sibuk berfoto. Reza berdiri di sudut, gelisah. Sesekali melirik ke arah pintu. Saya datang tepat waktu, mengenakan blazer kerja saya yang sederhana. Di tangan saya, satu map coklat. Nah, itu dia menantu saya, kata Bu Sumarni keras, agar semua tamu mendengar. Ayo, Anjani, ke depan. Kita selesaikan urusan keluarga ini di depan semua saksi. Saya melangkah ke tengah ruangan. Puluhan pasang mata menatap saya. Saya merasakan tatapan meremehkan itu, sama seperti tatapan yang saya terima selama 4 tahun. Sudah kamu bawa surat pelepasan hak warisnya? Tanya Bu Sumarni. Tangannya terulur. Percaya diri. Sudah saya bawa semuanya, Bu. Kata saya, tenang. Tapi sebelum saya serahkan, izinkan saya menyampaikan sesuatu di depan keluarga besar, supaya semuanya jelas, supaya tidak ada yang merasa dicurangi di kemudian hari. Bu Sumarni mengernyit, tapi ia mengangguk, masih merasa di atas angin. Bicara saja. Tapi singkat, saya membuka map coklat itu. Saya mengeluarkan lembar pertama. 4 tahun lalu, kata saya. Suara saya tenang dan jelas memenuhi ruangan. Sebelum wafat, Bapak Hartono menitipkan sesuatu kepada saya sebagai notaris dan sebagai orang yang beliau percaya. Beliau berpesan, dokumen ini hanya boleh dibuka saat keluarga ini menunjukkan wajah aslinya. Ruangan mulai hening. Bu Sumarni mulai menegakkan punggung. Ada yang tidak beres dengan nada saya. Lembar pertama ini, saya mengangkatnya, adalah surat wasiat asli Bapak Hartono. Bukan surat keterangan waris yang dibuat belakangan. Wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, dengan akta otentik yang sudah saya verifikasi keasliannya kemarin. Wajah Bu Sumarni mulai berubah. Wasiat apa? Tidak ada wasiat. Surat warisnya sudah jelas, hanya kami bertiga. Itu yang ingin Ibu percaya, kata saya. Tapi Bapak Hartono jauh lebih teliti dari yang Ibu kira. Saya membacakan isi wasiat itu, kalimat demi kalimat, bahwa rumah besar Bintaro, toko material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung kepada Bu Sumarni. Bahwa semuanya diatur dalam pengaturan waris yang melindungi cucu kandung beliau. Dan bahwa pelaksana wasiat yang ditunjuk satu-satunya yang berwenang mengelola harta itu secara hukum adalah saya. Ruangan meledak dalam bisik-bisik. Para sanak saudara saling berpandangan. Bu Sumarni berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah, lalu memucat. Itu palsu. Kamu palsukan. Dasar notaris licik. Saya menatapnya tenang. Bu, saya notaris. Memalsukan akta otentik adalah kejahatan yang akan menghancurkan profesi saya seumur hidup. Saya tidak akan pernah melakukannya, dan Ibu boleh memeriksanya ke kantor notaris yang menerbitkannya. Kapan saja. Aslinya tercatat resmi di sana. Saya mengeluarkan lembar kedua. Sekarang, izinkan saya menjelaskan kemana perginya uang keluarga ini selama 4 tahun terakhir. Saya membentangkan hasil audit, angka demi angka. Puluhan juta yang ditarik setiap bulan tanpa keterangan. Ke rekening Wulan, ke rekening pribadi Bu Sumarni, untuk tas, untuk mobil, untuk liburan, untuk arisan. Toko material peninggalan Bapak Hartono sekarang menanggung utang ke pemasok. Karyawan telat digaji, bukan karena tokonya rugi, tapi karena uangnya dialirkan keluar, ke sini, dan ke sini. Saya menunjuk 2 nama di laporan itu, Bu Sumarni dan Wulan. Seorang paman tua berdiri dari kursinya. Jadi, selama ini uang usaha Hartono kalian habiskan untuk foya-foya, sementara tokonya hampir bangkrut. Paman salah paham. Wulan berteriak. Suaranya melengking, panik. Itu hak kami. Hak. Saya mengeluarkan lembar terakhir, sebuah kwitansi kecil. Wulan,
Ini kwitansi pinjamanmu kepada saya. 80 juta untuk usaha online yang tidak pernah ada. 6 bulan tidak pernah kamu kembalikan. Tapi bulan lalu kamu membeli tas seharga 50 juta. Saya punya tangkapan layarnya. Wajah Wulan pucat pasi. Tangannya gemetar. Tas yang ia banggakan kini menjadi bukti yang menjeratnya di depan seluruh keluarga. Ruangan itu kini terbelah. Sanak saudara yang tadi datang untuk mengagumi Bu Sumarni. Kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Seorang bibi tua, kakak dari mendiang Pak Hartono, berdiri dengan tubuh gemetar menahan marah. "Sumarni," katanya. Suaranya tajam. Jadi selama ini Hartono sudah meninggalkan wasiat untuk melindungi cucunya dan kamu sembunyikan. Kamu palsukan surat waris demi serakahmu sendiri. Bu Sumarni membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Wulan mencoba menyelamatkan keadaan. Ini salah paham. Mbak Anjani memutarbalikan fakta. Dia memang dari dulu mau merebut harta keluarga kita. Saya menatapnya tenang. Wulan, kalau saya mau merebut harta keluarga ini, saya bisa melakukannya 4 tahun lalu, saat wasiat ini sudah ada di tangan saya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya diam. Saya menjaganya. Persis seperti pesan Bapak, yang merebut, yang memalsukan, yang menyelewengkan. Bukan saya. Saya mengangkat hasil audit sekali lagi. Semua angka ini bicara sendiri. Saya tidak perlu menambah satu kata pun. Seorang sepupu Reza yang bekerja di bank mengambil laporan audit itu dan mempelajarinya. Wajahnya mengeras. Ini, aliran dananya jelas sekali. Ini bukan salah paham. Ini penyelewengan terstruktur selama bertahun-tahun. Katanya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Bisik-bisik di ruangan berubah menjadi gumaman marah. Orang-orang yang dulu menerima parsel lebaran dari Bu Sumarni, yang dulu memujinya, kini menyadari dari mana asal kemewahan itu. Dari uang yang dicuri dari almarhum saudaranya sendiri. Bu Sumarni dalam keputusasaan melakukan hal terakhir yang ia bisa. Ia menunjuk saya dengan jari gemetar. Kamu yang menghancurkan keluarga ini. Sebelum kamu datang, kami baik-baik saja. Saya menatapnya lama, lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Justru karena itu terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Bu, sebelum saya datang, Bapak Hartono masih hidup dan beliau sudah melihat siapa ibu sebenarnya. Itulah kenapa beliau menitipkan ini kepada saya, bukan kepada ibu. Bukan saya yang menghancurkan keluarga ini. Keluarga ini hancur dari dalam oleh keserakahan yang ibu pelihara sendiri. Saya hanya kebetulan yang memegang cerminnya. Bu Sumarni terdiam. Bibirnya bergetar. Lalu, perlahan, tubuhnya merosot ke kursi. Dagunya yang selama bertahun-tahun terangkat tinggi, kini tertunduk untuk pertama kalinya. Wulan menangis. Bukan tangis penyesalan, tangis seseorang yang baru sadar bahwa panggung kemewahannya runtuh dan tidak akan pernah kembali. Dan di tengah semua itu, saya berdiri tenang. Bukan karena saya menikmati kehancuran mereka, tapi karena setelah 4 tahun, untuk pertama kalinya, kebenaran akhirnya berdiri lebih tinggi daripada kesombongan. Saya merapikan dokumen-dokumen itu kembali ke dalam map, pelan, rapi. Seperti kebiasaan profesi saya, kertas-kertas itu sudah selesai berbicara, dan mereka telah mengatakan segalanya. Bu Sumarni terhuyung. Ia mencari sandaran, jatuh kembali ke kursinya. Dalam hitungan menit, seluruh kerajaan yang ia bangun di atas kebohongan runtuh di depan mata orang-orang yang ia undang untuk mengaguminya. Lalu saya berbalik ke arah Reza, suami saya, lelaki yang menyuruh saya menandatangani kehancuran anak kami sendiri. Mas, kata saya. Suara saya tidak marah. Hanya lelah. 3 hari lalu, kamu menyuruh saya menghapus hak anak kita, anak kandungmu sendiri, demi ketenangan, katamu. Demi yang terbaik untuk semua orang. Reza tidak bisa menatap saya. Tubuhnya gemetar. Saya menjaga rumah ini 4 tahun. Saya menelan setiap hinaan. Saya diam
saat ibumu mempermalukan saya di hari peringatan ayahmu sendiri. Dan kamu sekalipun tidak pernah berdiri di samping saya. Saya meletakkan satu dokumen terakhir di meja di hadapannya. Surat gugatan cerai. Sekarang saya yang memilih. Dan saya memilih anak saya. Bukan kamu. Reza jatuh berlutut di lantai karpet tebal itu. Lelaki yang dulu angkuh, kini bersimpuh. Anjani, maafkan saya hilaf. Saya bodoh. Tolong, demi anak kita, demi 4 tahun kita. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya berkata pelan, 4 tahun kita. Mas, kamu yang membuangnya, bukan saya. Saya hanya berhenti memungutnya kembali. Saya berbalik. Saya melangkah keluar dari rumah besar itu, melewati puluhan tamu yang terdiam, melewati Bu Sumarni yang menatap kosong, melewati Wulan yang menangis di pojok ruangan. Bu Asih berdiri di dekat pintu, air matanya mengalir. Tapi bibirnya tersenyum. Ia menundukkan kepala saat saya lewat. Hormat yang tulus. Hati-hati di jalan, Nak Anjani, bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Dan kali ini bukan saya yang diusir. Saya yang pergi. Dengan pilihan saya sendiri. Beberapa bulan setelah hari itu, semuanya berjalan sesuai hukum, bukan sesuai kesombongan. Sebagai pelaksana wasiat, saya mengelola harta peninggalan Pak Hartono dengan jujur. Toko material diselamatkan dari kebangkrutan. Utang pemasok dilunasi. Karyawan kembali digaji tepat waktu. Hak anak saya, cucu kandung Pak Hartono, dilindungi sepenuhnya. Persis seperti keinginan almarhum kakeknya. Bu Sumarni harus mengembalikan dana yang ia selewengkan. Rumah arisannya berhenti. Tamu-tamu yang dulu memujinya kini menjauh. Ia yang selalu mengangkat dagu tinggi, kini jarang keluar rumah. Wulan kehilangan gaya hidupnya dalam semalam. Tas-tasnya dijual untuk membayar utang. Teman-teman yang dulu mengaguminya menghilang. Ternyata mereka mengagumi tasnya, bukan dirinya. Reza kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi rasa hormat. Kabar terakhir yang saya dengar, ia bekerja serabutan, mencoba membangun hidup dari nol. Sesuatu yang seharusnya ia pelajari sejak dulu. Dan saya kembali ke kantor kecil saya di Bintaro. Kantor yang dulu mereka hina. Setiap pagi saya mengantar anak saya, lalu duduk di meja saya, menyesahkan tanda tangan orang-orang yang datang di saat paling rapuh. Suatu sore, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi untuk anak saya. Makanan sederhana. Tapi di meja makan kecil itu ada sesuatu yang tidak pernah ada di rumah besar Bintaro. Ada ketenangan. Anak saya yang kini sudah mulai bisa merangkai kalimat. Suatu hari bertanya pada saya, "Bunda, kenapa kita pindah dari rumah yang besar?" Saya tersenyum, mengelus rambutnya. Karena, Nak, rumah yang besar belum tentu rumah yang baik. Rumah yang baik adalah tempat kamu dicintai apa adanya. Dan Bunda mau kamu tumbuh di rumah seperti itu. Ia mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Suatu hari, ia akan paham bahwa neneknya yang berlimpah harta tidak pernah sekalipun menggendongnya saat ia sakit. Dan ibunya yang dianggap notaris kecil rela menggendongnya sepanjang malam. Suatu hari, ia akan tahu kakeknya, Pak Hartono, telah melindunginya, bahkan dari alam yang berbeda, lewat secari kertas yang dititipkan kepada orang yang tepat. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari seberapa kecil ia terlihat. Dan jangan pernah mengira kesabaran adalah kelemahan. Kadang, orang yang paling diam di ruangan adalah orang yang memegang seluruh kebenaran. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang dianggap rendah hanya karena mereka memilih untuk sabar. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang memandangmu rendah. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang berdiri di antara ibu dan istrinya, lalu memilih diam
saat seharusnya melindungi. Mereka kira diam itu menjaga ketenangan, padahal diam di saat yang salah adalah pengkhianatan yang paling pelan. Dan ada pula para ibu mertua, para keluarga, yang mengira darah daging membenarkan keserakahan, yang lupa bahwa harta tanpa kejujuran hanyalah pinjaman waktu, yang cepat atau lambat akan ditagih. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menginjak atau untuk menjaga, untuk serakah atau untuk jujur. Dan setiap pilihan pada akhirnya menulis akhir ceritanya sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang sangat membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. 2 jam saya menunggu di terminal kedatangan bandara. Bukan untuk dijemput, tapi untuk menjemput keluarga suami yang baru pulang liburan. Lalu kakak ipar saya mengusir saya keluar dari mobil saya sendiri. Di depan banyak orang, seolah saya hanya sopir yang sudah selesai tugasnya. Mereka tidak tahu satu hal, mobil itu rumah yang mereka tinggali. Bahkan usaha yang menghidupi mereka selama ini. Semuanya berdiri di atas nama saya. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhenti diam. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke cerita, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton hari ini. Nyalakan juga tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih dalam lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Lestari Wijaya. Usia saya 38 tahun. Saya tinggal di kawasan Bintaro, di sebuah rumah yang cukup luas untuk keluarga besar. Selama ini orang mengenal saya hanya sebagai penjual online. Itu yang selalu mereka katakan, Lestari. Oh, yang jualan online itu. Seolah pekerjaan saya hanya menjawab pesan pembeli di sela mencuci piring. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang saya kelola. Dan saya memang tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Saya sudah belajar satu hal selama bertahun-tahun. Orang yang merasa lebih tinggi dari kita biasanya tidak mau mendengar. Jadi saya biarkan mereka bicara. Saya biarkan mereka menduga. Suami saya bernama Arif. Kami menikah 12 tahun lalu. Dulu, sebelum menikah. Arif adalah lelaki yang sederhana dan jujur. Dia bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan logistik. Gajinya pas-pasan, tapi hatinya baik. Saya jatuh cinta bukan pada dompetnya. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya. Seolah saya satu-satunya hal berharga di dunia ini. Kami punya satu anak perempuan. Namanya Kayla, usianya 6 tahun. Dia adalah napas saya. Alasan saya bertahan. Bahkan ketika rumah ini terasa seperti medan perang setiap hari. Masalahnya bukan pada Arif, setidaknya. Bukan pada Arif yang dulu. Masalahnya datang dari keluarganya, terutama dari kakak iparku, Bagas, dan istrinya, Siska. Bagas adalah anak sulung di keluarga itu. Usianya 44 tahun. Dia selalu merasa dirinya yang paling penting, paling pintar, paling berhak. Padahal selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar punya pekerjaan tetap. Bagas suka berkata bahwa dia seorang pengusaha. Dia punya banyak relasi, katanya. Dia sedang membangun jaringan bisnis besar, katanya. Tapi setiap kali ada tagihan, setiap kali ada kebutuhan, uang itu selalu datang dari satu sumber yang sama, dari saya. Hanya saja, dia tidak pernah tahu itu. Istrinya, Siska, 41 tahun, adalah perempuan yang hidup untuk dilihat orang. Dia suka tas mahal. Dia suka memamerkan liburan di media sosialnya. Dia suka difoto di restoran mewah. Dan dia paling suka merendahkan saya. Untung ada Lestari, katanya suatu kali di depan tamu, sambil tersenyum manis. Dia kan tidak sibuk, cuma jualan online dari rumah. Jadi bisa bantu-bantu kami kapan saja. Saya hanya tersenyum waktu itu, karena saya tahu senyum yang ditahan jauh lebih kuat daripada amarah yang diledakkan. Ibu mertua saya, Bu Sutina, usianya 63 tahun. Beliau tinggal bersama kami. Dan beliau
tidak pernah menyembunyikan bahwa Bagas adalah anak kesayangannya. Apapun yang Bagas minta, beliau dukung. Apapun yang saya lakukan selalu kurang di matanya. Begitulah keluarga ini. Dari luar tampak utuh, dari dalam penuh retak yang sengaja ditutup-tutupi. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya bermula menjadi lebih buruk. 3 tahun lalu, usaha yang saya rintis mulai berkembang pesat. Saya memulainya dari nol, dari sebuah kamar kecil, dengan beberapa contoh produk mebel dan dekorasi rumah. Saya foto sendiri, saya jawab pesan sendiri, saya kemas dan kirim sendiri. Pelan-pelan, toko online saya tumbuh, lalu tumbuh lagi, sampai akhirnya saya punya gudang sendiri, punya tim sendiri, punya banyak pelanggan tetap dari seluruh Indonesia. Tapi saya tidak pernah memamerkannya. Saya tetap berpakaian sederhana. Saya tetap memasak sendiri di rumah. Saya tetap mengantar Kayla ke sekolah dengan tenang. Karena bagi saya, kekayaan bukan untuk dipamerkan. Kekayaan adalah perisai, dan perisai paling kuat adalah yang tidak terlihat oleh musuh. Justru karena saya diam, mereka makin berani. Mereka pikir saya tidak punya apa-apa. Mereka pikir saya bergantung sepenuhnya pada keluarga Arif. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Bagas butuh modal untuk bisnisnya, Arif datang kepada saya dengan wajah memohon. Saya beri. Bukan karena saya percaya pada Bagas, tapi karena saya mencintai suami saya dan tidak ingin dia kehilangan muka di depan kakaknya. Ketika rumah lama keluarga itu harus dijual karena utang, sayalah yang diam-diam membeli rumah yang sekarang kami tinggali bersama, atas nama saya, lengkap dengan aktanya. Tapi di depan semua orang, kami sepakat menyebutnya rumah keluarga. Supaya tidak ada yang merasa terhina, saya melakukan semua itu dengan tulus. Saya pikir suatu hari mereka akan melihat ketulusan itu. Saya pikir kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saya salah, sangat salah. Semakin banyak yang saya berikan, semakin sedikit mereka menghargai. Bagi mereka, kebaikan saya adalah kelemahan. Diam saya adalah kebodohan. Dan kesabaran saya adalah izin untuk menginjak lebih dalam. Sampai pada hari di bandara itu. Hari ketika kesabaran saya yang sudah saya rawat bertahun-tahun akhirnya hancur berkeping-keping di lantai parkir yang dingin. Hari itu bermula seperti hari biasa. Pagi yang sibuk. Saya baru saja menyelesaikan rapat dengan tim gudang lewat telepon. Ada pengiriman besar yang harus diatur keluar kota. Tapi saya selesaikan semua dengan tenang di sudut dapur. Sambil menyiapkan sarapan untuk Kayla. Lalu telepon dari Siska masuk. Nada bicaranya seperti biasa. Memerintah, bukan meminta. Lestari. Kami sampai sore ini. Pesawat dari Bali mendarat jam 4. Kamu jemput, ya. Bawa mobil yang besar. Koper kami banyak. Jangan telat seperti kemarin-kemarin. Saya menarik nafas. Mas Arif tahu soal ini. Ya sudah pasti tahu, jawabnya cepat. Lagi pula, kamu kan di rumah saja. Tidak ada kerjaan penting. Pokoknya, jemput. Jangan bikin kami menunggu. Lalu telepon ditutup begitu saja. Tanpa terima kasih, tanpa kata tolong, saya menatap layar ponsel yang kembali gelap. Hari itu sebenarnya saya ada janji penting. Pertemuan dengan calon pemasok dari Jepara. Tapi saya batalkan. Saya pikir, demi keutuhan keluarga. Sekali lagi, saya mengalah. Itu kesalahan saya yang pertama hari itu. Mengalah lagi. Sore harinya, saya berangkat ke bandara. Saya mengemudikan mobil saya sendiri. Sebuah SUV besar berwarna hitam yang saya beli 2 tahun lalu dari keuntungan usaha atas nama saya. Tapi selama ini, mobil itu lebih sering dipakai Bagas untuk pamer di depan relasinya. Saya tiba lebih awal. Saya menunggu di area kedatangan Terminal 3. 1 jam berlalu. Pesawat mereka delay. 2 jam berlalu. Saya masih berdiri di sana, di tengah keramaian, dengan kaki yang mulai pegal. Akhirnya mereka muncul. Bagas berjalan paling depan, dengan kacamata hitam dan wajah angkuh. Di belakangnya, Siska mendorong troli penuh koper bermerek. 2 anak mereka mengikuti, sibuk dengan ponsel masing-masing. Tidak satu pun dari mereka menyapa saya lebih dulu. Lama sekali kalian, kata Siska. Bukan menyapa.
tapi menyalahkan. Sudah panas-panas begini. Saya menelan kata-kata yang ingin saya ucapkan. Mobil di parkiran. Mari saya bantu bawa koper. Kami berjalan menuju area parkir. Saya menyeret 2 koper besar. Tidak ada yang membantu. Bagas hanya berjalan sambil menelpon. Tertawa keras, membicarakan proyek besar yang entah apa. Sampai di mobil, saya membuka bagasi. Koper-koper itu berat. Saya angkat satu persatu. Sementara keringat membasahi punggung saya. Siska berdiri di samping, mengipasi dirinya, tanpa niat membantu sedikit pun. Lalu, ketika semua sudah masuk, terjadilah hal yang tidak pernah saya bayangkan. Bagas berjalan ke pintu pengemudi. Dia membukanya. Lalu dia menoleh ke arah saya dengan tatapan dingin. Lestari, kamu naik taksi saja, ya. Mobilnya penuh, anak-anak butuh tempat. Lagi pula kamu kan tidak keberatan. Nanti ongkos taksinya aku ganti kalau ingat. Saya terdiam. Saya pikir saya salah dengar. Mas, ini mobil. Sudah, jangan banyak protes, potong Siska. Sambil membuka pintu penumpang depan dan masuk dengan santai. Kamu kan terbiasa naik angkutan umum. Kami capek. Baru turun dari pesawat. Ngerti sedikit dong. Kedua anak mereka langsung masuk ke kursi belakang. Pintu-pintu ditutup. Dan sebelum saya sempat mengucapkan satu kata lagi, mesin mobil saya menyala. Bagas memundurkan mobil itu perlahan dari slot parkir. Mobil saya sendiri, yang saya beli dengan keringat saya sendiri, pergi meninggalkan saya, yang berdiri mematung di lantai parkir yang dingin. Saya menatap lampu belakang mobil itu menjauh, berkelok di tikungan gedung parkir, lalu hilang. Saya ditinggalkan begitu saja, sendirian. Dikelilingi 2 koper milik mereka yang tidak muat di bagasi, yang sengaja mereka tinggalkan untuk saya bawa. Rasa panas menjalar di mata saya. Air mata yang sejak tadi saya tahan, akhirnya jatuh juga. Di tengah keramaian bandara yang tidak peduli. Tapi malam itu, mereka tidak tahu bahwa air mata terakhir saya untuk keluarga ini baru saja menetes. Dan setelah ini, tidak akan ada lagi. Setengah jam saya berdiri di sana. Langit sore yang tadinya cerah berubah kelabu. Awan hitam berarak cepat. Lalu hujan turun deras, membasahi area parkir. Sedingin perasaan saya saat itu. Saya menarik 2 koper raksasa itu menuju lobi. Salah satu rodanya rusak, membuatnya berat dan sulit diarahkan. Tapi saya tetap berjalan, karena saat itu di tengah hujan. Sesuatu di dalam diri saya berubah, bukan patah, justru sebaliknya. Mengeras. Saya memesan taksi, bukan karena saya tidak punya pilihan lain, tapi karena saya butuh waktu sendiri untuk memikirkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Di dalam taksi, saya menatap tetesan hujan di kaca jendela, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa sedih. Saya merasa jernih. Sangat jernih. Sesampainya di rumah, suasana sudah ramai. Mobil saya terparkir di garasi, seolah memang milik Bagas. Dari dalam, terdengar tawa. Mereka sedang berkumpul di ruang tengah, menceritakan liburan mereka. Seolah tidak ada yang terjadi di bandara. Saya masuk dengan tubuh basah. Tidak ada yang menanyakan kabar saya. Tidak ada yang merasa bersalah. Justru Siska yang pertama bersuara, sambil tertawa kecil di depan beberapa kerabat yang berkunjung. Itu dia datang. Tukang antar koper kami. Lalu, dia tertawa, dan beberapa orang ikut tertawa. Saya berhenti di ambang pintu. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya tersenyum tipis dan melangkah ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, di kamar, saya membuka laptop saya bukan untuk menangis, tapi untuk mulai bekerja. Keesokan harinya, sikap mereka makin menjadi. Karena saya diam, mereka mengira saya menerima. Mereka mengira saya tidak punya harga diri untuk melawan. Pagi itu, saat sarapan, Bu Sutina berkata dengan nada datar, "Lestari, kamar utama di lantai atas itu sebaiknya untuk Bagas dan Siska saja. Mereka kan punya 2 anak, butuh ruang lebih luas. Kamu dan Arif pindah ke kamar yang kecil di belakang. Tidak apa-apa, kan? Kamar utama itu adalah kamar yang saya desain sendiri, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Tapi saya hanya mengangguk pelan. Baik, Bu.
Nanti saya pikirkan. Siska menyahut cepat dengan senyum kemenangan. Tidak usah dipikir lama-lama. Pindahkan saja barang kalian hari ini. Kami sudah lelah tidur di kamar sempit. Saya menatap Arif, suami saya, berharap dia berkata sesuatu, membela saya. Tapi dia hanya menunduk, mengaduk kopinya. Diam seperti biasa. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata Siska. Disitulah saya sadar, selama ini saya bukan sedang menjaga keluarga. Saya sedang memberi makan parasit yang pelan-pelan menggerogoti hidup saya sendiri. Siang itu, saya keluar rumah dengan alasan ada urusan toko. Itu benar, tapi bukan urusan toko biasa. Saya pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak saya hubungi. Penasihat hukum saya, Pak Tono. Pak Tono adalah pengacara yang membantu saya sejak usaha saya mulai besar. Dia yang mengurus semua dokumen, akta rumah, surat-surat kendaraan, perjanjian modal, semuanya rapi, tersimpan atas nama saya. Bu Lestari, katanya. Setelah saya menceritakan semuanya, selama ini saya diam karena ibu yang minta. Tapi jujur, saya sudah lama tidak nyaman melihat bagaimana keluarga itu memperlakukan ibu. Semua aset ini milik ibu, secara hukum, sepenuhnya. Mereka tidak punya hak apapun. Saya mengangguk pelan. Saya tahu, Pakistan, saya hanya butuh memastikan bahwa ketika saya bertindak nanti, tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan. Pak Tono tersenyum. Tidak ada. Bu, hitam di atas putih, semuanya jelas. Saya pulang dengan hati yang tenang. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena malam itu, saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Saya sedang menidurkan Kayla ketika saya mendengar suara Bagas dan Siska berbisik di ruang sebelah. Pintu sedikit terbuka, dan saya mendengar setiap kata. Mas, mumpung Lestari penurut, bisik Siska. Kita urus surat-surat rumah dan mobil itu, pindahkan ke nama Mas. Selama ini kan semua atas nama dia, katanya. Tapi dia perempuan lemah, dibujuk sedikit, pasti mau tanda tangan. Iya, jawab Bagas pelan. Aku sudah siapkan suratnya, tinggal cari momen yang tepat. Kalau perlu, kita bilang, ini untuk kebaikan keluarga. Dia pasti tidak berani menolak ibu. Saya berdiri di balik pintu, dengan jantung berdebar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya semua topeng telah jatuh. Mereka tidak hanya ingin merendahkan saya, mereka ingin merampas segalanya. Saya kembali ke kamar. Saya menatap Kayla yang tertidur pulas. Lalu, saya berbisik pelan, hampir pada diri saya sendiri. Tenang, Nak. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambil masa depanmu. Malam itu juga, saya membuka catatan keuangan usaha saya di laptop. Saya periksa satu persatu, dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya terdiam. Selama beberapa bulan terakhir, ada sejumlah penarikan kecil yang rutin dari salah satu rekening operasional ke nomor yang saya kenal, nomor Bagas. Jumlahnya tidak besar setiap kali, tapi jika dikumpulkan selama berbulan-bulan, totalnya cukup besar. Dia rupanya sudah lama mencuri, sedikit demi sedikit. Memanfaatkan kepercayaan yang dulu pernah saya berikan saat memberinya akses terbatas untuk satu keperluan kecil bertahun-tahun lalu. Akses yang lupa saya cabut, dan dia memanfaatkannya diam-diam. Saya menutup laptop pelan. Saya tidak marah lagi. Kemarahan sudah lama berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih tajam. Sebuah ketetapan hati. Saya mencatat semuanya. Saya kirim ke Pak Tono. Lalu saya mengganti seluruh akses dan kata sandi. Menutup setiap pintu yang selama ini mereka pakai untuk menggerogoti hidup saya. Keesokan paginya, ada tamu yang berkunjung. Teman-teman arisan Siska. Mereka datang dengan dandanan mewah, tertawa-tawa di ruang tamu. Dan di depan mereka, Siska kembali memainkan perannya. Lestari, panggilnya keras dari ruang tamu. Tolong buatkan kami minuman yang bagus, ya. Jangan yang murahan. Dan siapkan kue juga, cepat sedikit. Saya datang dari dapur, membawa nampan. Saya letakkan minuman dan kue di meja. Salah satu teman Siska menatap saya, lalu bertanya pelan, Siska, ini siapa?
pembantu barumu. Siska tertawarnya. Bukan, ini adik iparku, tapi memang lebih sering bantu-bantu di dapur sih. Maklum, dia cuma jualan online. Daripada nganggur, ya bantu-bantu di rumah saja. Teman-temannya ikut tertawa. Saya berdiri di sana sejenak, dengan nampan kosong di tangan. Lalu, saya tersenyum sopan dan kembali ke dapur, tanpa sepatah kata pun. Tapi, di dapur, saya tidak menangis. Saya mengeluarkan ponsel saya, dan saya menulis pesan singkat kepada Mbak Asih. Mbak, tolong siapkan juga rekaman CCTV gudang dan kantor bulan-bulan terakhir. Saya ingin semua bukti soal penggunaan dana atas nama Bagas tercatat lengkap. Saya akan butuh semuanya. Segera. Mbak Asih membalas cepat. Siap. Bu, semua sudah saya simpan rapi sejak lama. Saya memang sudah menduga hari ini akan datang. Saya menatap layar ponsel saya, lalu menarik napas panjang. Di ruang tamu, tawa mereka masih terdengar. Mereka tertawa, tanpa tahu bahwa di dapur ini sebuah keputusan besar sedang matang dengan tenang. Hari-hari berikutnya, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya tetap memasak, saya tetap tersenyum. Tapi di balik itu, bersama Pak Tono, saya menyiapkan segalanya dengan rapi. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya, padahal mereka sendiri yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Bu Sutina mengadakan acara kumpul keluarga besar. Katanya untuk silaturahmi, semua kerabat diundang. Paman, bibi, sepupu, tetangga dekat. Rumah penuh sesak, tapi saya tahu acara itu bukan sekedar silaturahmi. Itu adalah panggung yang Siska siapkan. Panggung untuk mempermalukan saya di depan semua orang, sekaligus memuluskan rencana mereka soal surat-surat itu. Dan saya, dengan tenang, membiarkan panggung itu berdiri. Karena saya tahu, di atas panggung yang sama, malam itu juga, semuanya akan berbalik. Tapi sebelum saya ceritakan malam itu, ada beberapa hal lagi yang terjadi di hari-hari menjelang acara. Hal-hal kecil yang masing-masing seperti tetesan. Sampai akhirnya gelas kesabaran saya benar-benar tumpah. 2 hari sebelum acara, Bagas datang ke kamar saya. Wajahnya dibuat seramah mungkin. Sesuatu yang jarang terjadi. Lestari, aku mau bicara sebentar. Soal bisnis, saya mempersilakannya duduk. Silakan. Mas, ada apa? Dia berdeham. Begini, aku sedang menggarap proyek besar, sangat menjanjikan. Tapi aku butuh tambahan modal. Tidak banyak, sekitar 500 juta saja. Aku tahu kamu pasti punya simpanan dari jualanmu. Anggap saja ini investasi keluarga. 500 juta. Disebutnya seperti menyebut harga sayur di pasar. Padahal ini adalah kali ke-6 dia meminta. Dan dari 5 kali sebelumnya, tidak 1 rupiah pun yang pernah kembali. Saya menatapnya tenang. Proyek apa? Mas, boleh saya lihat proposalnya? Wajahnya langsung berubah. Kamu ini kenapa jadi banyak tanya? Aku ini kakakmu. Suamimu saja percaya padaku. Masa kamu tidak? Sudahlah, urusan bisnis besar tidak usah kamu pikirkan. Kamu cukup siapkan uangnya. Saya tersenyum tipis. Saya pikirkan dulu. Mas, dia pergi dengan wajah masam. Tapi saya tahu di kepalanya. Dia sudah menganggap uang itu miliknya. Karena selama bertahun-tahun, dia terbiasa mendapatkan apapun yang dia minta dari keluarga ini. Dari saya. Yang dia tidak tahu, Pak Tono sudah memiliki catatan lengkap. Setiap rupiah yang pernah saya berikan untuk bisnis Bagas, tertulis rapi, dengan tanggal, dengan jumlah total yang sudah saya keluarkan untuk lubang tanpa dasar itu. Jika dikumpulkan, cukup untuk membeli rumah baru. Keesokan harinya, giliran Siska yang membuat ulah. Dia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Lalu mulai membuka lemari saya, mencari-cari sesuatu. Kamu cari apa, Mbak? Tanya saya. Mencari kalung, jawabnya santai. Yang waktu itu kamu pakai, aku mau pinjam buat acara besok.
biar pantas tampil di depan kerabat. Masa istri penjual online yang lebih bersinar daripada aku? Kalung itu adalah hadiah dari almarhumah ibu saya. Satu-satunya peninggalan beliau. Saya menahan diri, lalu berkata pelan, "Maaf, Mbak, yang itu bukan untuk dipinjamkan. Itu peninggalan ibu saya." Siska memutar bola matanya. Ya ampun, pelit sekali. Cuma kalung. Lagi pula, buat apa kamu simpan barang bagus? Kamu kan tidak pernah pergi ke acara penting. Hidupmu cuma di dapur dan depan ponsel. Lalu dia keluar sambil membanting pintu. Saya berdiri di sana, memeluk kalung ibu saya dan merasakan sesuatu yang dingin mengeras di dada saya. Sore itu, ada satu hal lagi yang terjadi. Kayla berlari ke kamar saya sambil menangis. Boneka kesayangannya, hadiah ulang tahun dari saya, rusak. Robek di bagian lengan. "Kenapa, sayang?" tanya saya, memeluknya. "Tadi, kakak sepupu ngambil boneka Kayla, isaknya. Terus dirusak." Kayla minta balik, tapi malah didorong. Tante Siska cuma ketawa. "Bu," katanya Kayla cengeng. Saya memeluk anak saya erat-erat. Dada saya terasa panas. Selama ini, saya bisa menahan semua penghinaan yang ditujukan kepada saya. Saya bisa diam ketika mereka merendahkan pekerjaan saya, harga diri saya, keberadaan saya. Tapi, ketika mereka mulai menyakiti anak saya, sesuatu di dalam diri saya benar-benar putus. Saya menatap mata Kayla yang basah. Lalu, saya menghapus air matanya dan berkata pelan, "Jangan menangis lagi, sayang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu di rumah ini. Ibu janji." Dan janji itu saya ucapkan bukan dengan amarah, tapi dengan ketetapan hati yang dingin dan mantap. Malam itu, saya tahu waktunya sudah tiba. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Malam itu, Arif masuk ke kamar untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dia menatap saya dengan ragu. "Tari, soal kakakku tadi dan Mbak Siska. Maaf. Ya, mereka memang begitu. Sabar saja. Ya, demi ibu." Saya menatapnya lama. Lalu saya bertanya dengan suara setenang mungkin, "Mas, sampai kapan kamu akan menyuruh saya bersabar? Sampai mereka mengambil rumah ini, sampai mereka mengambil mobil, sampai mereka mengambil apapun yang kita punya." Arif terdiam. Lalu dia menunduk. "Mereka keluargaku, Tari. Dan saya istrimu," jawab saya. "Dan Kayla anakmu, apa kami bukan keluargamu juga?" Dia tidak menjawab. Dia hanya keluar dari kamar dengan langkah berat. Dan saat itu, saya tahu saya tidak bisa lagi berharap pada siapapun. Saya harus berdiri sendiri. Untuk diri saya. Untuk Kayla. Saya menelpon Pak Tono malam itu juga. "Pakistan, siapkan semuanya. Akta rumah, surat kendaraan, catatan modal, semua perjanjian. Saya ingin semuanya siap besok malam. Saya akan mengakhiri ini." "Baik, Bu," jawabnya. "Saya akan datang sendiri jika ibu perlu. Tapi saya rasa kali ini ibu sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri di depan mereka." Saya menutup telepon. Lalu, saya menatap bayangan saya di cermin. Perempuan yang selama ini mereka kira lemah. Perempuan yang mereka kira tidak punya apa-apa. Besok, perempuan itu akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Saya juga menghubungi Mbak Asih, manajer gudang saya yang paling saya percaya. Saya minta dia menyiapkan beberapa dokumen dari kantor. Dan satu hal lagi, saya minta dia memastikan, mulai besok, semua kartu dan fasilitas yang selama ini dinikmati Bagas dan keluarganya atas nama usaha saya siap untuk dihentikan dalam satu perintah. "Ibu yakin?" tanya Mbak Asih. Dengan suara hati-hati. "Saya yakin." "Mbak," jawab saya. "Sudah terlalu lama saya membiarkan ini. Sekarang waktunya berhenti." Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Karena saya tahu, apapun yang terjadi besok, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Sehari sebelum acara, terjadi sesuatu lagi. Sesuatu yang membuat saya semakin yakin bahwa keputusan saya
sudah benar. Pagi itu, telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Suara di seberang adalah seorang petugas dari sebuah lembaga pembiayaan. Selamat pagi. Apakah benar ini Ibu Lestari Wijaya? Tanya suara itu. Kami menghubungi terkait pengajuan pinjaman atas nama usaha Ibu. Pemohon, Bapak Bagas, menyebut Ibu sebagai penjamin. Nilainya 800 juta rupiah. Kami hanya ingin konfirmasi sebelum proses dilanjutkan. Saya terdiam sejenak. Bagas, dia menggunakan nama saya, nama usaha saya, sebagai jaminan utang, tanpa izin, tanpa sepengetahuan saya. Maaf, kata saya dengan tenang. Saya tidak pernah menjamin pinjaman siapapun. Nama saya digunakan tanpa izin. Tolong batalkan seluruh proses itu. Dan saya akan mengirimkan surat resmi dari penasihat hukum saya hari ini juga. Saya menutup telepon. Tangan saya bahkan tidak gemetar karena pada titik itu saya sudah tidak terkejut lagi. Bagas tidak hanya hidup dari pemberian saya. Dia sudah berani mencuri nama saya untuk menumpuk utang baru. Saya segera menghubungi Pak Tono. Beliau langsung bergerak. Surat peringatan disiapkan. Setiap celah ditutup. Dan saya menyadari satu hal. Jika saya tidak bertindak sekarang, suatu hari saya akan terbangun dan menemukan diri saya terlilit utang yang bukan saya buat. Siang itu, saya bertemu Siska di ruang tengah. Dia sedang menelpon temannya. Dengan suara yang sengaja dikeraskan supaya saya dengar. Iya, besok acara besar di rumah kami. Rumah keluarga, luas sekali. Suamiku kan pengusaha sukses. Adik iparku. Oh, dia cuma bantu-bantu di dapur. Kasihan sih, hidupnya begitu-begitu saja. Untung nempel sama keluarga kami. Dia menutup telepon, lalu menatap saya dengan senyum sinis. Lestari, besok kamu yang urus konsumsi. Ya, jangan sampai memalukan. Banyak tamu penting datang. Aku tidak mau keluargaku terlihat murahan gara-gara masakanmu yang kampungan. Saya menatapnya. Lalu saya tersenyum. Bukan senyum sakit hati seperti dulu, tapi senyum seseorang yang sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tenang saja, Mbak, jawab saya pelan. Besok, saya pastikan acaranya akan sangat diingat semua tamu. Saya janji. Siska tidak mengerti maksud kata-kata saya. Dia hanya mendengus, lalu berlalu. Dia tidak tahu bahwa janji itu bukan tentang masakan. Hari acara tiba. Sejak pagi, rumah sudah ramai. Siska sibuk mengatur dekorasi, menyuruh ini dan itu. Seolah dialah nyonya rumah. Padahal dia hanya menumpang. Bu Sutina duduk di kursi paling depan, menyambut para tamu dengan bangga. Saya, seperti biasa, berada di dapur. Memastikan semua hidangan tersedia. Rendang, opor, dan beragam kue tersaji rapi di meja panjang. Saya yang menyiapkan semuanya, tapi tidak ada yang tahu itu. Dan tidak ada yang peduli. Menjelang sore, ruang tamu sudah penuh. Ada lebih dari 30 orang. Kerabat dekat, kerabat jauh. Beberapa tetangga. Suasana hangat, penuh tawa. Lalu, seperti yang sudah saya duga, Siska memulai panggungnya. Dia berdiri di tengah ruangan, mengetuk gelas dengan sendok, meminta perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah datang. Hari ini kami ingin berbagi kabar bahagia. Bisnis keluarga kami, yang dipimpin suami saya, Mas Bagas, sedang berkembang sangat pesat. Sebentar lagi kami akan resmikan semuanya secara hukum. Para tamu bertepuk tangan. Bagas berdiri dengan dada membusung. Bu Sutina tersenyum bangga. Lalu Siska melanjutkan dengan tatapan yang sengaja diarahkan ke saya. Dan tentu kami tidak melupakan jasa kecil dari anggota keluarga yang lain. Lestari misalnya. Adik ipar saya. Dia memang hanya penjual online kecil-kecilan dari rumah. Tapi dia rajin membantu kami, mengurus dapur, mengantar koper, dan hal-hal kecil lainnya. Kami sangat menghargai bantuan sederhananya. Ruangan dipenuhi tawa pelan. Beberapa tamu menatap saya dengan pandangan kasihan. Beberapa lainnya dengan pandangan merendahkan. Saya berdiri di sudut ruangan, masih mengenakan celemek. Saya menatap Siska. Saya menatap Bagas.
Saya menatap Bu Sutinah. Dan terakhir, saya menatap Arif, suami saya, yang lagi-lagi hanya menunduk diam. Lalu, Siska menjatuhkan pukulan terakhirnya. Dia mengeluarkan map berisi beberapa lembar surat dari tasnya. Nah, selagi semua keluarga berkumpul, ada baiknya kita selesaikan satu urusan administrasi kecil. Lestari, ini surat untuk pemindahan beberapa aset keluarga ke nama Mas Bagas sebagai kepala keluarga, supaya semuanya rapi dan jelas. Kamu tanda tangan saja di sini, di depan semua kerabat sebagai saksi. Tidak apa-apa, kan? Dia mengulurkan map itu kepada saya dengan senyum penuh kemenangan. Dia pikir, di depan semua orang, saya akan terlalu malu untuk menolak. Dia pikir dia telah memenangkan segalanya. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya melepas celemek saya pelan-pelan. Saya melipatnya, lalu meletakkannya di sandaran kursi. Lalu, saya melangkah ke tengah ruangan dengan tenang, dengan kepala tegak. Saya tidak mengambil map yang disodorkan Siska. Sebelum saya tanda tangan, kata saya, dengan suara yang jernih dan terdengar di seluruh ruangan. Izinkan saya menunjukkan beberapa surat juga, supaya, seperti kata Mbak Siska tadi, semuanya rapi dan jelas di depan semua saksi. Saya membuka tas yang sejak tadi saya letakkan di dekat pintu. Dari dalamnya, saya keluarkan sebuah map tebal. Lalu, saya mulai meletakkan lembar demi lembar di atas meja panjang, di hadapan semua orang. Ini, kata saya, sambil menunjuk lembar pertama, adalah akta rumah yang sekarang kita tinggali. Silakan dibaca siapa nama pemiliknya. Beberapa kerabat mendekat, membaca, lalu saling berpandangan. Nama yang tertera di sana adalah nama saya, Lestari Wijaya. Wajah Siska mulai berubah. Senyumnya membeku. Ini, lanjut saya, meletakkan lembar kedua, adalah surat kepemilikan mobil SUV yang setiap hari Mas Bagas pakai untuk bertemu relasi. Atas nama saya yang membelinya 2 tahun lalu, dari hasil jualan online kecil-kecilan saya. Seperti yang tadi Mbak Siska bilang, ruangan mulai bergemuruh pelan. Bisik-bisik menyebar dari satu tamu ke tamu lainnya. Dan ini, saya meletakkan setumpuk dokumen. Adalah catatan setiap rupiah yang pernah saya berikan kepada Mas Bagas selama 6 tahun terakhir. Untuk berbagai bisnis yang katanya akan besar totalnya, jika dijumlahkan. Lebih dari 3 miliar rupiah, dan tidak satu rupiah pun yang pernah kembali. Wajah Bagas pucat pasi. Dia berdiri kaku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya berbalik menatap Siska, yang kini berdiri membatu dengan map kosongnya di tangan. Mbak Siska, kata saya pelan, tapi tegas. Mbak meminta saya menandatangani surat untuk memindahkan aset keluarga ke nama Mas Bagas. Tapi bagaimana caranya saya memindahkan sesuatu yang memang sudah atas nama saya sendiri? Rumah ini milik saya, mobil itu milik saya, dan usaha yang selama ini Mbak kira hanya jualan online kecil-kecilan adalah perusahaan dengan gudang sendiri, puluhan karyawan, dan omset yang mungkin tidak akan pernah Mbak bayangkan. Ruangan benar-benar hening sekarang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi tepuk tangan. Hanya keterkejutan yang membeku di wajah setiap orang. Bu Sutinah berdiri dari kursinya dengan suara gemetar. Lestari, apa maksud semua ini? Kamu pemilik rumah ini. Saya menatap beliau dengan tenang. Iya, Bu. Sejak 3 tahun lalu, ketika rumah lama keluarga ini harus dijual karena utang Mas Bagas, sayalah yang membelinya atas nama saya. Tapi saya minta semuanya tetap menyebutnya rumah keluarga, supaya tidak ada yang merasa terhina, supaya Bu Sutinah tetap merasa punya tempat. Saya melakukannya dengan tulus, tapi rupanya ketulusan saya selama ini hanya dianggap sebagai kelemahan. Air mata mulai menggenang di mata Bu Sutinah, tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan ponsel saya. Lalu saya menelpon satu nomor. Mbak Asih, tolong jalankan yang sudah kita siapkan. Saya menutup telepon, lalu berkata, ditujukan kepada Bagas. Mas Bagas, mulai detik ini, semua kartu, semua fasilitas, dan semua jalur dana yang selama ini Mas pakai
atas nama usaha saya. Sudah saya hentikan. Mobil yang Mas pakai akan diambil besok pagi oleh tim saya. Dan rumah ini. Mas dan keluarga Mas punya waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal sendiri. Siska menjerit. Kamu tidak bisa begitu. Ini rumah keluarga. Kami punya hak. Saya menatapnya. Untuk terakhir kalinya. Dengan tatapan yang dingin dan tenang. Hak. Mbak. Hitam di atas putih. Mbak tidak punya hak apapun di sini. Yang Mbak punya selama ini hanyalah belas kasihan saya. Dan belas kasihan itu baru saja habis. Lalu, saya berbalik menatap Arif, suami saya. Lelaki yang 12 tahun lalu menatap saya, seolah saya satu-satunya hal berharga di dunia. Lelaki yang selama bertahun-tahun terakhir hanya bisa menunduk dan menyuruh saya bersabar. Mas Arif, kata saya. Dengan suara yang lebih lembut, tapi tidak kalah tegas. Saya sudah cukup lama menunggu. Menunggu Mas berdiri di samping saya. Menunggu Mas membela saya dan Kayla. Tapi setiap kali Mas memilih diam. Setiap kali Mas memilih keluarga Mas. Dan melupakan bahwa saya dan Kayla juga keluarga Mas. Arif mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Tarik. Aku tidak tahu kamu menanggung semua ini sendirian. Aku tidak tahu. Itu masalahnya. Mas, potong saya pelan. Mas tidak pernah ingin tahu, karena lebih mudah bagi Mas untuk pura-pura tidak tahu daripada harus melawan kakak Mas. Lebih mudah mengorbankan saya daripada mengganggu kenyamanan Mas sendiri. Air mata jatuh di pipi Arif. Maafkan aku. Pari. Tolong. Beri aku 1 kesempatan lagi. Saya menatapnya lama. Ada bagian dalam hati saya yang masih mengingat cinta itu. Cinta yang dulu tulus. Tapi cinta saja tidak cukup jika hanya saya yang memperjuangkannya. Saya tidak menutup pintu. Mas, kata saya akhirnya. Tapi mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Saya tidak akan lagi menjadi perempuan yang diam dan mengalah. Jika Mas memang ingin bersama saya dan Kayla, Mas harus belajar berdiri tegak mulai dari hari ini. Mulai dari ruangan ini. Saya menatap seluruh ruangan. Para kerabat yang tadi menatap saya dengan kasihan, kini menatap dengan rasa segan. Beberapa dari mereka yang dulu ikut tertawa saat Siska mempermalukan saya, kini menundukkan kepala, malu pada diri mereka sendiri. Saya minta maaf, kata saya kepada para tamu, telah mengganggu acara yang seharusnya menyenangkan ini. Tapi saya rasa kebenaran lebih penting daripada kenyamanan palsu. Terima kasih sudah menjadi saksi. Lalu, saya mengambil tangan Kayla, yang sejak tadi berdiri di dekat dapur, bingung melihat semuanya. Saya membawanya ke kamar, meninggalkan ruangan yang masih membeku dalam keheningan. Di belakang saya mendengar suara Siska yang mulai histeris, menyalahkan Bagas. Suara Bagas yang membentak balik, suara Bu Sutinah yang menangis. Suara rumah yang selama ini berdiri di atas kepura-puraan, akhirnya runtuh. Tapi saya tidak menoleh. Saya sudah selesai menangis untuk mereka. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Keesokan paginya, tim dari kantor saya datang mengambil mobil SUV itu. Bagas berusaha menahan, berteriak, mengancam. Tapi semua dokumen jelas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pagi yang sama, surat resmi dari Pak Tono juga sampai ke beberapa pihak. Pertama, ke lembaga pembiayaan, membatalkan secara hukum pinjaman yang Bagas ajukan dengan nama saya. Kedua, sebuah laporan resmi atas penarikan dana yang dia lakukan diam-diam selama berbulan-bulan. Bagas datang ke kantor saya siang itu dengan wajah pucat, memohon agar laporan itu dicabut. Saya menerimanya di ruang tamu kantor saya. Untuk pertama kalinya, dia melihat tempat yang selama ini dia kira hanya lapak jualan online. Gudang besar, puluhan karyawan, ruang kerja yang rapi. Wajahnya berubah dari angkuh menjadi kecil. Lestari, katanya dengan suara bergetar. Tolong, aku hilaf. Cabut laporannya. Aku janji akan mengembalikan semuanya. Saya menatapnya tenang. Mas Bagas, selama bertahun-tahun saya memberi, dan Mas menganggapnya hat. Sekarang,
untuk pertama kalinya. Mas merasakan akibat dari perbuatan Mas sendiri. Laporan itu tetap berjalan. Tapi jika Mas memang ingin memperbaiki diri, mulailah dengan jujur. Bukan dengan memohon belas kasihan lagi. Dia pergi dengan tangan hampa. Dan saya tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Dalam minggu-minggu berikutnya, kebenaran menyebar di antara kerabat. Orang-orang yang dulu memuji Bagas dan Siska, kini menjauh. Tidak ada lagi yang percaya pada cerita bisnis besar mereka, karena semua orang akhirnya tahu dari mana sebenarnya uang itu selama ini berasal. Bagas, yang selama bertahun-tahun hidup dari pemberian saya, kini harus menghadapi kenyataan. Tanpa modal dari saya, bisnisnya yang selama ini hanya kebohongan, runtuh dalam sekejap. Utang-utangnya yang dia sembunyikan mulai bermunculan. Para penagih datang satu persatu. Siska, yang selama ini hidup untuk dilihat orang, kehilangan panggungnya. Tas-tas mahal terjual satu persatu untuk membayar utang. Liburan mewah hanya tinggal kenangan di media sosial yang akhirnya dia tutup. Tidak ada lagi yang bisa dia pamerkan. Mereka pindah dari rumah saya tepat 1 bulan kemudian ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Sutina dengan berat hati ikut bersama Bagas, anak kesayangannya. Sebelum pergi, beliau datang menemui saya, matanya sembab. Lestari, katanya dengan suara serak. Ibu minta maaf. Selama ini, Ibu buta. Ibu terlalu memanjakan Bagas dan tidak pernah melihat betapa banyak yang sudah kamu korbankan untuk keluarga ini. Kamu menantu yang baik, jauh lebih baik daripada yang pantas kami terima. Saya menatap beliau. Ada luka di hati saya yang tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi saya juga bukan orang yang menyimpan dendam selamanya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah membenci Ibu. Saya hanya lelah tidak dihargai. Pintu rumah ini mungkin suatu hari akan terbuka lagi untuk Ibu, tapi tidak untuk mereka yang masih menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Bu Sutina mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat. Arif memilih tinggal. Dia tidak ikut dengan keluarganya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memilih saya dan Kayla. Dia mulai berubah. Dia mengambil alih tanggung jawab di rumah. Dia belajar menghargai apa yang dia hampir hilangkan. Suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, Arif duduk di samping saya. Dia menggenggam tangan saya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Tari, katanya pelan. Aku tahu. Kata maaf tidak akan pernah cukup. Tapi izinkan aku membuktikannya dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Mulai sekarang, aku akan berdiri di depan, melindungimu dan Kayla. Bukan menunduk lagi, saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya melihat kembali sosok lelaki yang dulu saya cintai. Lelaki yang menatap saya seolah saya berharga. Saya tidak langsung memaafkan sepenuhnya. Kepercayaan sekali retak, butuh waktu lama untuk pulih. Tapi saya memberinya kesempatan, karena saya percaya manusia bisa berubah jika dia benar-benar mau. Usaha saya terus berkembang. Saya membuka cabang baru. Saya memperluas gudang. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya. Bukan untuk memamerkan, tapi karena saya akhirnya belajar bahwa merendahkan diri di hadapan orang yang salah hanya akan membuat mereka menginjak kita lebih dalam. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Dia tidak lagi menyaksikan ibunya direndahkan di rumahnya sendiri. Dan itu bagi saya adalah kemenangan yang paling berharga. Beberapa bulan kemudian, saya mendapat kabar tentang Bagas dan Siska. Bagas kini bekerja serabutan, kehilangan semua gengsi yang dulu dia banggakan. Siska, yang dulu menghina pekerjaan saya sebagai penjual online, kini berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan untuk bertahan hidup. Hal yang sama yang dulu dia tertawakan. Saya membaca kabar itu tanpa rasa puas, tapi juga tanpa rasa iba. Yang saya rasakan hanyalah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini memang bekerja. Bahwa apa yang kita tanam suatu hari
pasti kita tuai. Siska akhirnya belajar arti dari kata yang dulu selalu dia ucapkan kepada saya. Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Hanya saja, dia harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu menopangnya sudah dicabut sampai ke akarnya. Setahun setelah malam itu, saya berdiri di sebuah bandara. Kali ini bukan untuk menjemput siapapun, bukan untuk mengantar koper siapapun, tapi untuk pergi bersama Arif dan Kayla dalam perjalanan pertama kami sebagai keluarga yang utuh kembali. Saat pengumuman keberangkatan menggema, saya menggandeng tangan Kayla. Arif berjalan di sisi kami, membawa koper kami sendiri. Tidak ada lagi beban yang saya tanggung untuk orang yang tidak menghargai saya. Tidak ada lagi air mata yang saya simpan untuk mereka yang menginjak saya. Saya melangkah menuju gerbang keberangkatan dengan langkah yang ringan dan tegak. Di belakang saya, masa lalu yang penuh penghinaan tertinggal selamanya. Di depan saya, masa depan terbentang luas. Siap saya jalani sebagai pemeran utama dalam cerita hidup saya sendiri. Sahabat kisah, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya yang sederhana. Dan jangan pernah menganggap kebaikan dan kesabaran seseorang sebagai tanda kelemahan. Karena terkadang orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Dan air yang tampak diam justru menyimpan arus yang paling dalam. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberi tanpa henti, namun dianggap tidak punya apa-apa. Perempuan yang memilih diam demi keutuhan keluarga, sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga layak dihargai. Jika kamu salah satu dari mereka, ingatlah, mengalah ada batasnya. Kebaikan tidak berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Arif. Lelaki yang memilih diam demi kenyamanan, tanpa sadar bahwa diamnya bisa menghancurkan orang yang paling mencintainya. Semoga mereka belajar untuk berdiri tegak sebelum terlambat. Dan ada pula keluarga seperti Bagas dan Siska. Orang-orang yang merasa berhak atas hidup orang lain sampai mereka kehilangan segalanya. Hidup selalu punya cara untuk mengajarkan keadilan pada waktunya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bersabar atau untuk berhenti dan berdiri membela diri, untuk memberi tanpa batas atau untuk mencintai diri sendiri dengan cukup. Bagaimana menurut kalian? Apakah Lestari terlalu kejam atau sudah sewajarnya? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.